warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini disampaikan kisah motivasi tentang 4 malaikat yang ada ketika kita sakit. Semoga kisah motivasi ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan seorang hambanya yang beriman, baik itu laki-laki atau perempuan, akan mengalami sakit, maka Dia akan mengirimkan 4 malaikat kepada orang itu. Sahabat yang dirahmati Allah, malaikat pertama diperintahkan untuk mengambil kekuatannya, maka orang itu menjadi lemah tidak seperti biasanya. Malaikat kedua diperintahkan untuk mengambil selera makannya dari mulutnya, maka ia jadi enggan makan walau terkadang merasa lapar. Malaikat ketiga diperintahkan untuk mengambil kecerahan wajahnya, maka orang-orang di sekitarnya akan melihat bahwa ia sangat pucat. Dan malaikat keempat diperintahkan untuk mengambil dosa-dosanya, maka ia terbebas dari dosa, kecuali dosa yang berhubungan dengan hak-hak manusia. Ketika Allah SWT menghendaki hamba beriman itu sehat kembali, maka Allah memerintahkan malaikat pertama untuk mengembalikan kekuatannya, dan ia akan berangsur kuat kembali. Malaikat kedua diperintahkan untuk mengembalikan selera makannya, maka ia akan senang makan, dan itu membantu memulihkan kesehatannya. Malaikat ketiga diperintahkan untuk mengembalikan kecerahan wajahnya, maka kepucatan wajahnya berangsur menghilang dan kembali cerah seperti sedia kala. Sahabat yang dirahmati Allah, 3 malaikat itu telah selesai melaksanakan tugasnya dan tidak lagi membawa beban apapun. Tinggal malaikat keempat yang menunggu perintah Allah turun kepadanya sehingga ia tidak harus membawa seperti ketiga malaikat temannya itu. Tetapi perintah itu tidak datang-datang juga. Karena itu ia memberanikan diri bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, kami berempat adalah hamba-hambamu yang patuh kepada perintahmu. Mereka bertiga telah Engkau perintahkan untuk mengembalikan apa yang mereka ambil. Mengapa tidak Engkau perintahkan aku untuk mengembalikan apa yang aku ambil dari hamba-Mu itu?" Sahabat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemuliaan yang aku miliki tak pantas membuatku menyuruhmu untuk mengembalikan dosa-dosanya setelah aku membuatnya kepayahan karena sakit yang dialaminya." Malaikat keempat berkata, "Lalu apa yang harus aku lakukan dengan dosa-dosanya ini, ya Allah?" Allah berfirman, "Pergilah engkau ke laut dan buanglah dosa-dosanya di sana." Sahabat yang dirahmati Allah, malaikat keempat segera turun ke laut dan membuangnya di sana. Dan ia terbebas dari beban sebagaimana ketiga malaikat temannya.
Kemudian dari dosa-dosa yang dibuang tersebut Allah menciptakan buaya laut. Wallahu a'lam. Sahabat yang dirahmati Allah, kalau dalam sakitnya itu sang hamba mukmin meninggal, maka ia akan pergi menuju akhirat dalam keadaan suci, tanpa membawa dosa-dosanya. Tentulah dikecualikan dosa-dosa yang berhubungan dengan hak-hak anak Adam lainnya. Hal ini mungkin salah satu penjabaran dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sakit panas sehari semalam adalah pelebur dosa setahun. Dalam riwayat lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ketika seorang hamba mukmin sakit dan ia tidak bisa mengerjakan amalan-amalan istiqomah yang biasa dilakukan waktu sehat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat mencatat pahala dari amal-amal kebaikan tersebut untuknya, walau ia tidak bisa mengerjakannya karena sakit yang dideritanya itu. Sahabat yang dirahmati Allah, tentulah semua itu bisa terjadi jika sang hamba mukmin tersebut sabar dan ridho dengan kehendak Allah kepadanya. Bukan justru mengadukan, memprotes Allah yang menghendakinya sakit kepada pengunjung-pengunjung yang menjenguknya. Dalam keadaan sakit tersebut, seharusnyalah seorang hamba melakukan ikhtiar untuk berobat atau ke dokter, tetapi tidak boleh meyakini bahwa obat atau dokter tersebut yang menyembuhkan penyakitnya. Kalau keyakinan seperti itu tertanam, bisa-bisa ia terjatuh pada kesyirikan yang samar, syirik khafi, karena sesungguhnya lah hanya Allah yang berkehendak menyembuhkan. Sebagaimana hanya Dia pula yang menghendakinya menjadi sakit. Sahabat yang dirahmati Allah, maka ikhtiar itu ada batasnya. Setelah itu harus tawakal kepada Allah tentang hasilnya. Yang mana tawakal tersebut tidak ada batasnya. Jangan sampai kita terjebak dengan pameo, berusaha ikhtiar tanpa batas, dan tidak pernah sempat untuk tawakal. Apa jadinya kalau kita meninggal dalam keadaan ikhtiar, sementara kita belum pernah atau belum sempat tawakal kepada Allah? Demikian kisah motivasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kesalahan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.